Mari kita lanjutkan dengan pembahasan beberapa contoh. Kita mulai dengan yang contoh kelima. Contoh pertama dalam segmen ini adalah di sebelah kiri. Di sini kita lihat ada beberapa contoh latihan dan kuncinya, dan di sini tidak terarah. Tapi kalau di sebelah kanan, sistem ini memberikan dashboardnya untuk bidang-bidang tertentu, nilai kita berapa, sehingga kita dapat memilih untuk latihan selanjutnya, dapat memilih bidang yang mana yang akan kita latih lebih rajin, lebih banyak. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, yang di kanan ini juga latihan, dalam hal ini latihan bahasa. Ini random. Jadi sulit ini ya untuk masuk ke dalam memori kita kalau tanpa sebuah latihan yang terarah. Tapi kalau di sebelah kanan kita bisa lihat mana yang sudah ada progresnya, mana yang kurang. Di yang kurang ini kita bisa mempelajari yang lebih banyak. Kalau dalam bahasa ini kita kategorikan ya supaya lebih mudah. Nanti akan terkait dengan prinsip yang lain, memory principle. Baik, mari kita lihat yang berikutnya. Di sini contoh yang kurang baik di sini ya. YouTube memang dapat digunakan untuk pembelajaran, tapi belum mendukung prinsip latih yang kita masih lemah. Ya, YouTube kan memang bukan khusus untuk pembelajaran ya. Nah, yang bagusnya adalah seperti ini. YouTube dikombinasikan dengan sistem yang lain, dengan LMS yang lain, sehingga YouTube untuk videonya, dan informasi-informasi yang lain ditambahkan, sehingga kita bisa memilih ya mana, dan kita mendapatkan semacam rapot singkat berupa hasil analitik, berupa dashboard, sehingga kita dapat memilih akan bagian mana yang akan kita latih lebih banyak. Di sini ada contoh dari learning path ya di sebelah sini. Contoh yang ke-8, contoh yang kurang baik, di sini random, semuanya bisa, tapi tidak ada catatannya. Sementara yang di sebelah kanan, seperti yang tadi ya, bahwa ini yang masih kurang, penguasaannya kita dapat intensif untuk berlatih di bagian tersebut. Contoh yang berikutnya adalah seperti tadi ya, ini random, semua materi dicoba, tetapi kalau yang sebelah kanan tergantung jenisnya. Nah, di sini contohnya perkalian dianggap yang masih lemah, maka perkalian yang dipilih. Kemudian yang berikutnya ini adalah penjumlahan saja terus ya. Dan di sini tidak ada peningkatan kesulitan, tingkat kesulitannya. Jadi nanti akan capek saja. Nah, tapi kalau di sini tingkat kesulitannya meningkat sehingga pembelajar akan merasakan bahwa dengan banyak berlatih pun dia akan semakin sulit akan terasa. Sehingga nanti akan terjaga antara kesulitan dan kebosanan ya. Kalau terlalu mudah akan bosan. Kalau sulit terus juga akan frustrasi. Jadi di zona of proximal development itu, ZPD. Yang berikutnya ini contoh, hanya diberikan latihan terus-menerus tanpa sebuah program. Tapi yang di sebelah kanan ini ada programnya. Ya, ini lebih baik sistemnya. Kemudian yang berikutnya, ini sebuah website. Kita bisa belajar apapun, tetapi tidak ada progresnya, tidak ada laporan kilatnya, tidak ada learning path, tidak ada dashboardnya itu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini ada dashboardnya, jadi ini lebih baik. Tutorial yang memperlihatkan progresnya atau raport sementaranya. Baiklah, itu beberapa contoh. Semoga dapat memberikan inspirasi ketika kita menjalankan sebuah sistem pembelajaran dan kita sebagai pengendalinya,
baik jadi dosen terutama atau jadi instructional designer, sehingga dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih terarah, dan lebih menyenangkan. Tetap semangat.